kita tahu sahabat Rasulullah yang kemudian pada saat itu yang masih dia menjadi budak, kemudian jangankan ini tantangannya sebenarnya yang apa sih hubungannya dengan kondisi saat ini? Tantangan dulu penempaan Rasulullah pada saat di fase Mekah itu dengan para sahabat adalah keimanan, ya, kekuatan iman. Sehingga kenapa pondasinya harus iman dulu, ya, sebelum dia dimintakan untuk sholat, dimintakan untuk syariat A, B, C, syariat tentang puasa dan seterusnya. Karena pondasi iman ini adalah dasar untuk membangun syariat, gitu. Sebagaimana ketika kita membangun rumah atau sebuah bangunan harus ada struktur bawahnya, struktur bawah. Ya, bahkan ada yang sondir, dicek dulu air tanahnya, kekuatan dimensi tanahnya itu apakah tanahnya banyak kapurnya atau lain sebagainya. Sehingga pondasinya harus pakai slope, dalamnya harus cakar ayamnya harus seperti apa, dan maka bangunan yang nanti di atas itu mau 2 lantai, 3 lantai bahkan lebih, itu bisa mempengaruhi kekuatan dari bangunan itu karena dia punya pondasi yang kuat. Dan Gen Z, sekarang istilahnya tuh strawberry, ya, generasi strawberry. Itu sekarang udah beda dengan zamannya, katakanlah kalau Ustadz kan gen milenial nih. Ustadz aja kayaknya Ustadz Darus masuknya Gen Z. Walaupun ada interface, ya, ada keterhubungan dari gen milenial juga karena kelahiran 90 ya. Oh 2000 ya Ustaz. Dari 90 ya. Gen Z berarti. Kalau kita baca pattern ada gen milenial terus ada Z juga atau ada namanya baby boom, ya, dan seterusnya. Itu ada perbedaan-perbedaan tuh secara ilmu behavior, ya, psikologi. Kenapa harus belajar? Kenapa kita harus belajar tentang menyayangi dan menghormati itu pada aspek psikologi hari ini? Karena itu tuh sebenarnya perilaku. Menyayangi sama menghormati ini perilaku, bukan sesuatu yang ujug-ujug datang. Karena perilaku itu lahir dari apa? Pertama dari pikiran, ya kan, benar nggak? Dari pikiran dulu. Orang kan melakukan sesuatu dari pikiran dulu, benar nggak? Dari pikiran, kemudian dia merasa bahwa hal itu ditimbang oleh hatinya baik dan benar, maka dia lakukan dalam bentuk perbuatan. Ya, bisa jadi kalau dalam konteks iman itu kan diucapkan, kemudian dihayati, ya, ditakriri, yang kemudian sampai diamalkan menjadi suatu perbuatan atau amal soleh. Nah, sama hal yang sekarang terjadi. Pintu awal masuk dari pengetahuan yaitu akal, pintu masuknya ketika di usia-usia katakanlah dulu Ustaz di masa SD itu ada P4, pembelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu sebenarnya masalah adab, moral, budi pekerti. Tidak belajar tentang dalil-dalil yang di dalam agama, tapi dia belajar tentang toleransi, tentang ilmu yang terjadi fase saat dulu orang timur itu punya karakteristik menyayangi dan menghormati. Dan ini disumberkan dari apa? Nilai-nilai agama. Yang itu lahir pasti dalam dakwahnya para ulama, para dai, atau dulu para nabi kemudian kepada terus penjuru dakwah, dan itu diajarkan dalam ilmu adab. Makanya ada istilah adab dulu sebelum ilmu, ya kan? Artinya orang yang punya ilmu demikian besar, banyak misalnya profesor lah gitu, ya, tapi dia mohon maaf dia melakukan kejadian-kejadian yang menyimpang. Banyak kan yang terjadi di Amerika, di Indonesia lah. Terakhir di UI hukuman mati seorang yang telah membunuh mahasiswa di UI. Belum lama kemarin Ustaz baca, itu dia orangnya udah kayaknya udah parubaya, udah tua, ya. Tapi dia memang merencanakan pembunuhan itu ke mahasiswa ini, gitu. Sehingga dirunut akhirnya keputusannya adalah hukuman mati kepada orang pelaku ini karena dia berencana, gitu. Di UI itu udah sering terjadi, udah beberapa kali yang diberitakan, gitu, ya. Ada yang diceburkan di dalam danaunya, gitu, dan seterusnya di kosan ada juga. Nah,
Walaupun di pesantren juga ada, tapi yang diangkat media kan tidak semua. Di Gontor juga sama ada sebenarnya. Kalau orang-orang Gontor cerita ya banyak, tapi kan nggak diangkat media semua. Yang terjadi ini sebenarnya adalah perilaku yang kemudian berkembang, ada pikiran bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dengan keterbatasan pasti akan ada pengaruh positif dan negatif dari lingkungan. Menurut hukum Pareto, kita dipengaruhi oleh 20 dan 80. 20% dari eksternal, 80% dalam diri kita. Gitu. 80% itu bisa mempengaruhi. Tapi bisa sebaliknya, 20% lingkungan bisa mempengaruhi 80% diri kita. Yang menguasai kita siapa? Yang menguasai diri kita siapa? 80% diri kita sendiri. Kita mau makan jam berapa, sholat jam berapa, belajar jam berapa, yang atur siapa? Diri kita sendiri. Jadwal mah cuma alat. Jadwal yang diusahakan oleh Ustaz Darus itu alat. Tapi kalau mekanisme belajar ini, katakanlah gini, misalnya nih, oh udah semester depan, udah nggak usah pakai jadwal. Bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi itu sudah terpola gitu. Yang di pesantren-pesantren dia nggak usah pakai jadwal-jadwal karena guru dengan musyrif dan lain sebagainya udah puluhan tahun. Walaupun di situ tinggal ganti nama, bisa jadi ustadz yang ini udah nggak ada, keluar dan seterusnya kan. Kenapa? Karena sudah terpola. Nah sama, hidup kita itu 1 kali 24 jam, garing 7 hari, weekly ya, every day, itu semuanya pasti aktivitasnya akan berulang. Ada aktivitas tahunan berulang. Ya kalau bulan, misalnya kalau di siklus dari waktu Islam ya, kita kan pergantian itu kan maghrib, ya maghrib. Pergantian waktu maghrib itu siklusnya sampai ke nanti maghrib lagi. Nah kita kalender Gregorian, kalender Masehi dengan kalender Hijriah, kita ketemunya kalender Hijriah di apa? Di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita nggak menganggap bulan Hijriah itu menjadi aktivitas yang rutin, bener nggak? Kita harus jujur, kenapa? Karena kita itu udah di polanya udah Gregorian. Gregorian itu adalah kalender Masehi yang dulu ya yang didoktrin oleh seorang apa namanya disebut, kalau di gereja itu disebut apa namanya ya, jadi dia seorang apa namanya ya pendeta, yang kemudian pendeta ini dia punya cara berhitung ya, Gregorian ini, dan itu menjadi patsun atau patokan ya, sistem dalam kalender Masehi. Dan kalau kita belajar tentang perilaku, ya ini kenapa kita harus belajar perilaku, karena perilaku itu terpola. Ingat ya teman-teman, dipola oleh teman-teman sendiri. Di sini sebenarnya bukan sudah telat. Sebenarnya 6 bulan kemarin sebelum semester ini kita tuh memberikan keleluasaan untuk tidak melakukan aktivitas yang mungkin terjadwal, tapi ada aktivitas yang tidak seketat sekarang. Kalau sekarang kan lebih ketat. Kalau kemarin kan kita tahajudnya nggak dibangunin. Kalau sekarang kan udah mulai kan, udah 2 bulan ya, udah 2 bulan lah katakan. Mudah-mudahan sampai di Juni kita tuh punya pola yang sama, gitu loh maksudnya. Pola yang sama, bahkan kalau perlu nanti kita ada khusus tahajud call nanti ke depannya. Kenapa? Kita punya donatur, kita punya orang tua asuh ya, kita punya orang tua wali santri, yayasan dan seterusnya. Kenapa ada tahajud call? Ini sebenarnya menyemangati dakwah kita, karena dakwah kita harus di internal kita dulu, di Yayasan Rukais. Ketika kita sudah punya bagus mekanisme ini, kenapa orang ada odoj dan lain sebagainya? Karena kan komunitas. Karena apa? Memberikan apa? Support yang tadi 20% itu menguatkan 80% dari kita. 20%-nya harus lingkungan yang positif. Maka yang dimaksudkan ini kita sebenarnya kalau membahas tentang hadis ini ya, tentang golongan terkait dengan bahasa bukan golongan. Ini maknanya bukan berarti kafir ya. Di dalam terjemahan ini bukan golongan ini bukan berarti kafir. Tapi maknanya adalah tidak masuk barisan dalam barisan muslim.
mukmin yang sebenarnya muslim dan mukmin itu punya pola yang terstruktur. Ya, terstruktur. Kata Rasulullah kan mukmin yang kuat ya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya ada kebaikan. Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Pertama pada aspek qawi terhadap ruhiyah, kuat terhadap ruhiyahnya. Itu ya, dicatat ya. Qawi kuat terhadap ruhiyahnya. Dia puasanya hakiki, bukan hanya syariat, bukan hanya puasa makan, bukan haus dan bukan hanya lapar dan dahaga doang, tapi hakiki. Batin puasa, lahirnya puasa. Lisannya tidak sembarangan bicara, tangannya tidak sembarangan juga melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah. Karena sejatinya saat ini banyak puasa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, mohon maaf yang di pasar, itu kan ngegantung aja kakinya ngegantung di warteg maksudnya. Karena dia tidak memiliki hakikat dalam berpuasa, takutnya sama Allah, bukan takutnya sama orang melihat dia karena dia makan, tapi dia karena takut ketika dia berbuat ya muqurbatullah ya, senantiasa diawasi oleh Allah gitu. Nah, pertama qawi terhadap ruhiyah, yang kedua qawi terhadap jasadiyah. Nah, ini luar biasa nih. Olahraga kita nih, misalnya olahraga kita renang, olahraga kita memanah, olahraga kita berkuda atau yang lainnya ya. Itu di ujung disambungkan bukan pada kekuatan fisik semata, tapi pada kekuatan ya ketersambungan antara lahiriah kita, pengetahuan kita terhadap juga pada sikap kita, akhlak kita. Ujungnya itu akhlaknya. Kalau kita kuat terhadap fisik kita, itu bukan hanya untuk kekuatan fisik, tapi kita bisa beribadah kepada Allah dari sisi apa? Ibadah pengabdian hablum minallah dan hablum minanas. Pertama aspek spiritual kita, sholat kita, ibadah tilawah kita, terus kita membantu orang tua, membantu saudara. Itu adalah aspek yang disatukan dalam kekuatan apa? Kekuatan jasadiyah. Kemudian qawi yang ketiga adalah apa? Fikriyah. Aspek kekuatan qawi fikriyah yaitu berpikir, akal. Apa dengan ditunjukkan dengan apa? Ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat apa? Ya ilmu yang senantiasa diamalkan gitu. Nah, makanya dari sisi bahasa laisa minna ya, bukan golongan kami. Yang dimaksudkan dalam konteks kekuatan menyayangi dan menghormati, pertama kepada yang muda, ya menyayangi, karena muda itu belum punya akal. Maka dia harus disayangin. Dia nggak tahu banyak ilmu. Maka dia harus disayang, jangan serta-merta disalahkan. Misalnya kita punya adik nih, Faiz. Faiz lagi katakanlah udah buat minuman, terus tiba-tiba dituang sama adiknya yang usia 2 tahun atau 3 tahun. Kita nggak boleh mukul, kita nggak boleh memarahi, nggak boleh, karena dia nggak punya ilmunya. Dia belum punya akal. Paham nggak akal? Akal itu membedakan putih dan hitam. Akal itu membedakan baik dan buruk. Makanya menyayangi itu yang muda. Meskipun yang tua juga harus disayangi tetap. Tapi yang utama adalah yang muda. Yang muda ini adalah orang yang tidak masuk ke dalam akil balik. Yang mereka masih belum bisa memilah mana baik dan buruk. Mana yang utama dan yang tidak utama. Nah, ini menyayangi yang lebih muda. Atau tidak menghormati yang lebih tua. Di sini kata-kata tidak itu pengecualian yang berarti Allah menyukai pada orang-orang yang menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang tua. Rahmat Allah akan turun kepada kita ketika kita menyayangi yang lebih muda dan kita lebih menghormati yang lebih tua. Nah, ihwati fillah rahimakumullah. Dulu Rasulullah ketika para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu ada sahabat yang sangat luar biasa ya, yang tatkala itu perbekalan para sahabat sudah habis, yang kemudian banyak dirampas juga oleh kafir Quraisy, sehingga ketika ke Madinah dia udah nggak punya harta apa-apa. Ya, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang kaya raya.
yang suatu saat Abdurrahman bin Auf ini dia punya ladang kurma. Lalu ladang kurma ini busuk. Dia seneng nih. Kata dia, ya Allah ini saya nggak dapat keuntungan lagi nih. Jadi dia tuh doanya sebenarnya kepada Allah itu biar dia nggak dihisab terlalu banyak nanti di akhirat. Karena apa, kalau terlalu banyak dihisab kan nanti resiko buat dia gitu kan. Artinya dia pengen udahlah cukup segini aja gitu. Tapi ternyata apa? Di daerah belahan dunia lain di Mesir ya ada wahan ya, ada apa? Ada virus lah gitu ya. Kalau kemarin tuh corona. Sehingga terjadi wabah dan itu berdampak kepada masyarakat. Nah, seorang raja akhirnya mengutus utusan cari obat untuk wabah ini. Ya, obatnya apa? Obatnya adalah kurma busuk. Akhirnya dia datang ke Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf untuk apa? Membeli kurma yang busuk itu. Jadi untung lagi nggak dia? Jadi untung lagi. Yang tadinya dia sudah bersyukur nggak dapat, karena dia kekayaannya itu, saya lupa ya, kekayaannya itu hitungannya bukan lagi ratusan triliun, ya, bahkan lebih dari itu sampai di akhir hayatnya. Kita bisa nanti mungkin pelajari tentang kisah-kisah sahabat ya. Karena apa? Karena itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah akhlak. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat dia datang ke Madinah hijrah, yang dia cari apa? Di situ ada pasar atau tidak? Dicari pasar. Karena dia tahu bahwa ketika di pasar itu dia akan mendapatkan apa? Ada mendapatkan jalan ya, jalan dari rezeki dia. Sehingga di saat itu dia bisa memberikan nilai manfaat kepada kaum muslimin, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dia menyayangi orang-orang fakir, orang anak-anak kecil yang tentunya sudah kehilangan orang tuanya. Ya. Nah, bukti dari kasih sayang kepada saudara-saudara kita saat ini, orang banyak berbagi takjil ya. Terus orang banyak berbagi tentang manfaat ilmu ya. Kita bisa memberikan berbagi ilmu kepada anak-anak di masjid dengan sanad dan seterusnya. Itu bentuk kasih sayang kita. Tapi jangan lupa menghormati yang lebih tua ini, kedudukannya juga sangat luar biasa mulia kepada guru kita, kepada orang tua. Kita tuh mesti punya kekuatan niat ya dan pikiran kita. Jadi gini loh teman-teman, kekuatan itu lahir dari niat kita, tekad kita yang dibersihkan oleh doa kita. Kita tuh jangan lupa ya, setiap habis sholat atau apapun doa aja ya. Misalnya kalau pagi dan petang kita doa ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dini wal rijal. Itu salah satunya meminta untuk apa? Dihindari hutang, diberikan kekuatan untuk tidak lemah ya, tidak bermalas-malasan. Atau kita doa juga, Allahumma inni a'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Untuk diberikan dari sifat hati kita yang bersembunyi kesyirikan. Sehingga ketika kita sholat, kita tuh kadang suka minta dilihatin orang, atau kita berbuat baik sedekah minta dinilai orang, disebut pakai speaker, si fulan memberikan hadiah ini nih, sehingga akhirnya hilang semua amal kita ya. Bagian dari bentuk doa itu adalah membersihkan tekad kita, membersihkan niat kita, ibadah kita, sehingga niat kita misalnya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Dari sekarang harus sudah punya niat itu. Karena kalian belajar bahasa Arab. Memang desain kurikulumnya insya Allah 6 tahun itu teman-teman bisa berfasih berbahasa Arab. Sehingga ketika nanti ke Timur Tengah udah punya hafalan 15 juz misalnya, atau bahkan 30 juz, tinggal dimutkinkan, tinggal beli, Allah belikan tiketnya, maka kalian bisa terbang ke sana, ke Yordania dan lain sebagainya. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang merindukan ke sana, dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia banyak, ribuan mahasiswa di Timur Tengah atau di luar negeri, mereka berkuliah. Dan dari sekarang tekad itu harus ada, bersungguh-sungguh. Makanya kita menghormati yang lebih tua, salah satunya guru kita, agar ilmunya itu berkah buat kita. Gitu, tujuannya seperti itu. Bukan karena dia untuk dihormati.
minta dihormati? Enggak, guru kita orang tua itu enggak minta dihormati. Itu adalah hak mereka. Hak itu kan sesuatu yang enggak mesti diminta. Tapi itu adalah kewajiban bagi kita yang muda. Yang muda menghormati yang tua itu adalah bagian fitrahnya. Menyayangi yang muda, yaitu adalah fitrahnya. Jadi orang tua menyayangi anak itu, yaitu fitrahnya. Fitrah sebagai orang tua. Atau kita sebagai kakak kepada adik. Nah, ini adalah bagian dari bentuk dari bagaimana kita di dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan bisa banyak mengambil ibroh ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam bulan suci Ramadan dengan karunia-Nya sehingga kita bisa terus mengamalkan apa ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan ini dan kita juga bisa melanjutkan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan setelahnya gitu ya. Setelahnya juga 11 bulan. Karena ini 1 bulan ini kan training center ya. Training center. Jadi pusatnya latihan Syahrul Ramadan ini. Nanti 11 bulan nih after Ramadan itu berarti Syawal. Coba sebutkan. Syawal, Ramadan, Syawal, Zulhijjah apa Zulqa'dah dulu? Zulqa'dah, Zulhijjah. Terus apa? Zulhijjah, setelah Zulhijjah apa? Muharram terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban dan Ramadan. 11 bulan bagian pengaruh 20% ke 80%. 80%-nya di Ramadan, 20%-nya 11 bulan. Coba efek 80%, 20% ini sejauh mana efeknya? Karena energi itu akan lahir juga di masa-masa 10 malam terakhir. Liburan, kalian bukan liburan, kalian pindah belajar aja di rumah. Murojaahnya tetap ya Ustaz Darus nanti mutabaahnya dibuatin ya Ustaz ya. Maksudnya mutabaah hafalan aja dulu, sama sholat 5 waktu aja dulu. Kalau puasa Senin Kamisnya boleh, tapi itu adalah plus-plus lah. Yang wajib itu adalah murojaah sama sholat 5 waktu itu akan di mutabaah. Nanti dilihat sama Ustaz selama di rumah itu melakukan enggak. Tuh. Kenapa? Dan itu harus di-report. Karena apa? Nanti 1 bulan itu plus dengan 6 hari bulan Syawal, puasa sunahnya itu kata Rasulullah apa? Dosa kalian yang setahun dan setahun itu dihapuskan kata Rasulullah. Makanya investasinya itu dengan juga malam Lailatul Qadar berapa tuh? 1000 bulan itu versi kitanya hitungannya berapa? 83 lebih atau 84 tah? Jadi 1 malam ibadahnya nilainya itu 83 atau 84 tahun lamanya. Umur kita nyampe enggak 84 tahun? Umatnya Rasulullah itu 62 sampai 63 tahun. Apa sih namanya? Ukuran kalibrasinya gitu loh, ukuran dari umurnya gitu ya 63 sampai 100 lah gitu misalnya ya. Tapi ratanya stroke aja sekarang ada yang usia 30, 35, 40 udah ada stroke. Ya, nauzubillah ya. Makanya kita pikiran sehat, jernih gitu kan, hati kita damai, tenang, tidak saling mengusik, jangan terlalu banyak jahilnya ya maksudnya suka berpikiran negatif dan seterusnya itu dihindari ya. Kemudian kita sampai pada akhir di nanti Ramadan mendapatkan ialah akum tatakun dan kita mendapatkan ampunan di akhir yaitu ampunan terhindar dari api neraka ya. Itu adalah bagian dari bonus Allah. Oleh karena itu menyayangi yang muda, menghormati yang tua adalah budaya kita. Nanti kita akan bentuk budaya kita di sini. Budayanya harus dibangun oleh kita semua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini adalah sesuatu yang diamalkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dikasih kesempatan, monggo. Dari kowi apa sih pertama? Kowi ruhiyah. Ya. Itu mana kedua sih? Yang pertama ruhiyah dulu, kedua jasadiyah, ketiga fikriyah. Pertama ruhiyah, iman. Kedua adalah jasadiyah, ketiga adalah fikriyah. Jadi 3 aspek ini yang membentuk kita nih. Iman kita, jasad kita dan pikiran kita. Ini kalau udah bersatu, ya, itu luar biasa dahsyatnya. Dahsyatnya luar biasa. Ya, makanya kita harus kuat.
secara iman, jasadiyah dan fikriyah. Jangan lemah, karena kelemahan itu menyebabkan kita tidak menjadi memiliki keutamaan. Walaupun keduanya tadi kata Rasulullah, Allah mencintai mukmin ya yang kuat ya, walaupun keduanya yang kedua adalah lemah, keduanya dicintai. Tapi kenapa yang kuat? Karena yang kuat ini, mohon maaf, orang yang punya ekonomi bagus dia akan lebih banyak bersedekah. Benar nggak? Insya Allah, karena dia kuat imannya, tapi dia juga kuat hartanya. Seperti tadi apa? Seperti tadi Abdurrahman bin Auf, itu dia menyayangi anak-anak juga, menyayangi anak-anak yang sudah orang tuanya sudah meninggal dan seterusnya. Itu dia. Insya Allah semoga bermanfaat. Ada lagi pertanyaan? Cukup kita hari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul qouli hadza fastaghfirullakum. Salam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan persiapan. Kalau masih ada kesempatan di bawah, waktu saja menjelang berbuka Wait. Kayaknya mau ganti lagi antum deh. Kayaknya mau ganti lagi. enggak lah. Ini dirusak-rusak.